Gue pengen cerita setelah gue nikah, sama seperti Pak Sutri pada umumnya, hari demi hari diisi dengan yang happy-happy. Ya maklum ya, namanya keluarga baru, masih hangat-hangatnya gitu kan. Zaman dulu fondasi keuangan kita belum siap. Ya sebenarnya udah siap sih, tapi karena belum ngerti cara mengelolanya, jadi kekurangan terus gitu kesannya. Padahal sebenarnya lebih. Jadi dulu awalnya itu kita pengen tunda dulu soal anak, karena kita pikir ntar kalau udah punya anak nanti nggak bakal cukup gitu. Orang sekarang aja berdua nggak cukup gitu. Padahal bukannya nggak cukup, tapi karena kebanyakan hura-hura waktu itu. Kita belum tahu cara mengelola keuangan waktu itu. Jalan-jalan sekali ke puncak itu kita habis 3 juta. Dan setiap 2 minggu sekali itu kita pasti nginep di puncak. Harusnya tuh lebih dari cukup, karena pengen ini ya udah ayo beli, pengen itu beli gitu. Pengen jalan-jalan ya udah ayo gitu, tanpa pikir panjang gitu loh. Makanya kita tunda dulu punya anaknya sampai seenggaknya tuh 2 tahun gitu loh. Jadi kita pengen punya anaknya itu 2 tahun setelah nikah gitu. Kita doanya dulu kayak gitu. Akhirnya setelah 1,5 tahun berlalu, kita mikir-mikir kalau 2 tahun itu ternyata kelamaan. Nah kita nyoba bikin nih, nah ternyata gagal. Coba lagi, gagal lagi, coba lagi, gagal lagi gitu. Gitu terus, mulai stres kan. Apalagi teman-teman seangkatan itu udah pada bunting gitu loh. Itu kita stres. Apalagi ada teman yang nikahnya beda 1 tahun lebih telat dari kita aja, itu dia udah hamil duluan gitu loh. Waduh, nggak bisa gini bos. Rasanya tuh kayak benci banget lihat foto teman-teman di Instagram tuh pamer perut bunting gitu kan. Dia meluk istrinya dari belakang dalam keadaan istrinya yang lagi hamil gitu. Wanjrit, gue juga pengen kayak gitu. Istri gue juga ngerasain hal yang sama. Padahal setelah gue tahu, orang makin stres itu makin susah hamil, ya nggak sih? Coba kalian yang tahu soal ini bisa tulis di komen di bawah. Nah, terus gue jadi orang sensitif kalau ada yang bahas soal anak gitu loh. Teman-teman gue bisa ngobrol, anak gue tuh nggak mau kalau gini gitu. Teman gue yang lain, oh kalau anak gue mah harus diginiin gitu. Wah buset dah. Gue doang satu-satunya orang yang nggak punya topik buat diomongin. Belum lagi dari orang tua kan nyalahin gue gara-gara gue ngerokok. Karena ngerokok jadi susah punya anak gitu loh kata mereka. Padahal bokap gue juga ngerokok tuh, anaknya bisa 3 ekor. Ya termasuk gua punya ekor dong. Nah, gara-gara gua ditekan sana sini ya, maklum hidup di Indonesia kan, orang-orang suka pada kepo sama urusan rumah tangga orang. Akhirnya gue jadi orang jahat. Jahatnya gue tuh gini loh, kalau ada teman-teman gua pada mulai hamil satu persatu gitu, guanya nggak suka. Terus kalau ada teman-teman yang gue yang keguguran gitu, guanya seneng gitu. Wah, gue jahat banget sih waktu itu sih. Gue saking sensitifnya tuh sampai kayak gitu, men. Gue pernah mikir sampai kayak gitu. Tapi nggak diomongin, cuma di dalam hati aja. Ya gara-gara apa ya? Gara-gara tekanan gitu loh. Makanya kalau ada orang yang belum punya anak, lu nggak usah ngomongin anak di depan mereka deh, beneran. Itu ternyata sangat menyakitkan buat mereka. Terus gue tuh sampai curhat ke om gue tuh udah umur 60 lebih, tapi dia nggak punya anak, dia adopsi anak. Soalnya di keluarga besar gue tuh ada gen mandul gitu ya, gen yang nggak bisa punya anak, banyak yang nggak punya anak. Gue pengen tukar pikiran sama dia, siapa tahu dia bisa ngasih gue wangsit gitu loh. Sedemikian sehingga gue bisa menerima keadaan gue dengan bersyukur gitu. Soalnya siapa tahu gue punya kecenderungan gen seperti itu juga. Nah ternyata beliau dulu ketahuannya nggak bisa punya anak itu setelah 5 tahun nikah. Terus tante gue minta dipulangin ke orang tuanya karena tante gue merasa nggak bisa ngasih om gue anak. Ternyata om gue berkata lain. Pada saat itu om gue tuh bilang, saya tuh mencintai kamu tanpa syarat gitu. Itu gila sih. Ada ya orang kayak gitu. Kayaknya sih nggak ada, tapi ternyata ada, men. Jadi om gue tuh bilang ke gue, pokoknya intinya kalau dikasih anak sama Tuhan itu jangan ditolak. Tapi kalau nggak dikasih ya jangan maksa gitu. Jangan maksa tuh artinya mungkin yang di atas punya rencana lain gitu. Mungkin gue disuruh adopsi anak yang kurang mampu mungkin. Pokoknya kata dia tuh intinya tuh jangan menggagalkan rencana Tuhan dengan ngotot pengen punya anak gitu loh. Widih. Itu gue kayak ditampar, men, beneran. Pulang-pulang gue kayak sedih gitu loh. Gue merenungi di jalan gitu, merenungin itu. Nah terus ketemulah gue sama bini gue di rumah. Gue cerita soal wangsit dari om gue ini, dan bini gue juga bisa menerima. Tapi